Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, salah satu dari siswa kami memandu kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amelia Bulele, Bukarda, Angeline, Damai Christian, Finis Hati, Sendiriani Halawa, Yusliana Hulu. Berarti semua hadir pada saat ini ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks eksposisi yang fokusnya di pertemuan sebelumnya yaitu menganalisis struktur teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah teks yang berisi informasi dengan tujuan memberitahukan atau mengajak. Siapa yang diajak? Adalah pendengar atau pembaca. Pada hari ini kita akan lanjutkan materi itu seputar tentang kaidah kebahasaan sebuah teks eksposisi. Kita lihat tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajaran terkait dengan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, memahami kebahasaan teks eksposisi. Berikut tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang ketiga adalah membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Kita teruskan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu adalah, ini tadi, kaidah kebahasaan adalah suatu aturan dalam penggunaan suatu bahasa untuk membentuk tata bahasa yang baik. Ada beberapa kaidah kebahasaan dalam sebuah teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata ganti atau pronomina. Berikut kaidah yang kedua, menggunakan istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya, ya, ketika membahas topik kehutanan, maka istilah yang digunakan yaitu hutan lindung. Kalau kita hubungkan dia, berarti ada hubungannya hutan lindung dengan kehutanan. Nah, itu maksudnya memakai istilah yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Kaidah yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu atau menyatakan perbandingan. Kita beri satu contoh penggunaan pada akhirnya. Nah, dalam satu contoh kalimat, sudah 2 tahun kita menjalin hubungan yang menyenangkan. Pada akhirnya
engkau meninggalkan daku. Itu ada penggunaan pada mereka sudah menjalin hubungan yang saling menyenangkan. Mereka memakai istilah "you happy?" "Yes, I like." Betul. Namun pada akhirnya yang siap memilih yang menggunakan kata-kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata-kata yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kaidah yang keenam adalah menggunakan kata-kata perujukan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang ketujuh, menggunakan kata-kata persuasif. Yang kedelapan, teks eksposisi menggunakan bahasa yang baku dan formal. Demikian penjelasan singkat. Tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kalau ada pertanyaan diberi waktu. Silakan. Di LKPD itu pada diskusikan bersama teman-temanmu, Anda temukan kaidah kebahasaan dari kedua teks itu. Waktu Anda 20 menit untuk berdiskusi. Waktu kita 10 menit lagi. Bagaimana sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2, bagaimana? Sudah ya? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan pembahasan kami, yaitu kaidah kebahasaan eksposisi tentang budaya tradisional semakin tergerus dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang dijelaskan oleh teman kami Damai Bayu. Diskusi kelompok kami yaitu tentang membandingkan teks 1 dengan teks 2, yang dimana teks 1 tidak terdapat kata ganti pronominalnya, sedangkan di teks kedua kami mendapat kata yaitu kata mereka. Kata kausalitas pada teks ke-1 kami dapat menemukannya yaitu dengan demikian. Pada teks kedua tidak terdapat kata kausalitasnya. Itu aja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Baik, kami dari kelompok 2, kami mau bertanya dari kelompok 3. Buatlah contoh kalimat mengenai kebersihan lingkungan sekolah menggunakan kata mental. Baik, saya akan menjawabnya. Kalimat mengenai lingkungan sekolah menggunakan kata mental salah satunya yaitu pada zaman dulu SMA Negeri 1 lingkungan sekolahnya sangatlah memprihatinkan. Akan tetapi kondisi tersebut tidak lagi terjadi pada saat ini karena siswa-siswinya sudah peduli akan lingkungan sekolah atau bisa menjaga lingkungan kebersihan sekolah. Itu saja contoh kalimat yang bisa kami berikan. Kalau ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Kami dari kelompok 1 mau bertanya. Buatlah tambahan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi pada paragraf pertama pada teks menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Baik, kami dari kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3. Kata
apa yang dapat kita tambahkan pada teks eksposisi budaya tradisional semakin tergerus. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dan bahan kata dalam teks eksposisi budaya tradisional semakin tergerus, yaitu kita sebagai generasi muda dapat mengembangkan budaya tradisional tidak hanya di negara kita sendiri, tetapi juga di kancah internasional. Itu saja hasil diskusi kami dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih ya Om. Kita beri aplaus kepada berikutnya untuk kelompok 2 disilakan. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. 1. Budaya tradisional semakin tergerus. 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang dijelaskan oleh teman kami Simon Amazion. 1. Kata ganti pemilihan. Pada teks pertama tidak ada, sedangkan pada teks 2 ada, yaitu mereka. 2. Istilah. Pada teks pertama ada, yaitu tradisional, organisasi, globalisasi. Pada teks kedua ada, yaitu humanisasi. Baik, demikian saja hasil penjelasan dari teman kami. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 1 mau bertanya, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Membuang sampah pada tempatnya, menyapu ruang kelas, dan setiap hari Jumat dilakukan untuk kerja bakti. Jika ada pertanyaan lagi, persilakan. Mengapa pengembangan budaya harus ditanamkan sejak dini? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu mereka tahu asal-usul kita dan jati diri kita yang sebenarnya. Baik, demikian saja hasil diskusi kami. Kami semakin pada presentasi kita yang Beri aplaus untuk kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami tentang gaya kebahasaan teks eksposisi budaya yang semakin tergerus dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Hasil diskusi kami akan disajikan oleh kawan kami seperti berikut. Istilah teks tertentu yaitu globalisasi, modernisasi, budaya tradisional. Teks kedua, Jumat bersih dan kebersihan. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, diberi kesempatan. Baik, kami dari kelompok 2 mau bertanya ke kelompok 1. Apa saja ciri-ciri kaidah kebahasaan? Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu tentang ciri-ciri kaidah kebahasaan. Ciri-ciri kaidah kebahasaan yaitu menggunakan bahasa baku. Kedua, berisi informasi untuk pengetahuan serta data yang akurat. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Baik, kami mau bertanya untuk kelompok 1. Walau salah satu kalimat bahasa baku. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contohnya yaitu ibu ke pasar membelikan sebuah baju untuk ayah di hari ulang tahunnya. Ya. Perhatian juga ibunya kepada ayah ya. Baik, saya dari kelompok 3 mau bertanya, buatlah contoh kalimat mengenai kata kronologi sebaliknya. Baik, saya akan menjawabnya. Contohnya, saya mencintaimu tetapi sebaliknya kamu mencintai orang lain. Ya. Tulus dia mencintai. Padahal hati dan jantungnya sama orang lain. Kami tutup penyajian diskusi kami. Saya sapa kita semua. Ya Allah. Dan kita beri aplaus untuk akan dicatat tugas. Carilah 2 buah teks eksposisi, kemudian bandingkan kaidah
kebahasaan kedua teks tersebut. Demikian untuk hari ini, silakan istirahat.